Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izinkan kami untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator dikesama dengan NIM akhir 4051 dengan rekan-rekan saya yakni Safina Tunaja dengan NIM akhir 4070 dan dia dengan NIM akhir 4024 dan Zara Ayunun Faradila dengan NIM akhir 4166 dengan Muhammad Aulia Nur Rasyidi dengan NIM akhir 4116. Kemudian dipersilakan teman saya atau rekan saya dengan biodata tokoh. Baik, yang pertama ada biodata tokoh. Abdul Muiz lahir pada tanggal 3 Juni 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah putra dari Datuk Tumenggung Lareh, Sungai Buar. Seperti halnya orang Minangkabau, Abdul Muiz juga memiliki jiwa petualang yang tinggi. Sejak masih remaja, ia sudah berani meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Pulau Jawa. Bahkan hingga masa tuanya pun ia habiskan di perantauan. Sastrawan yang sekaligus juga pejuang dan wartawan ini meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Juni 1959 dalam usia 76 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pahlawan Ciputra, Bandung. Ia meninggalkan 2 orang istri dan 13 orang anak. Abdul Muiz merupakan lulusan Sekolah Eropa Rendah atau Europe Leisure School atau yang sering disingkat ELS. Ia juga pernah belajar di Stovia selama 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1900 sampai 1902. Namun karena sakit, ia keluar dari sekolah kedokteran tersebut. Pada tahun 1917, ia pergi ke negeri Belanda untuk menambah pengetahuannya. Baik, selanjutnya ada karya utama Abdul Muiz. Nah, di sini kami mengambil Baik, judul. lanjut. Selanjutnya karya utama akan Baik, lanjut. Di sini karya utama Abdul Muiz. Kami mengambil judul Salah Asuhan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1928. Novel ini memperlihatkan benturan kebudayaan yaitu nilai-nilai tradisi dan modern, nilai-nilai timur dan barat. Kini ia menemukan relevansi barunya ketika kebudayaan barat kian nyata mengharmoni kebudayaan kita. Sudah. Baik, untuk karya utama Abdul Muiz judulnya adalah Salah Asuhan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1926 dengan keterangan novel ini memperlihatkan benturan kebudayaan yaitu nilai-nilai tradisi dan modern, nilai-nilai timur dan barat. Kini menemukan relevansi barunya ketika kebudayaan barat kian nyata menghegemoni kebudayaan kita. Baik, yang selanjutnya adalah kutipan karya dari Abdul Muiz, yaitu kutipan karya yang ada dalam buku Salah Asuhan ataupun novel Salah Asuhan. Jadi kutipannya berbunyi seperti ini. Aku benci kampungku ini, aku benci rumahku, aku benci segala yang bernama bangsa Bumi Putra. Jadi makna dari kutipan tersebut yaitu menggambarkan krisis identitas yang dialami tokoh Hanafi setelah mendapatkan pendidikan barat. Ia menjadi rendah diri terhadap bangsanya sendiri dan membenci asal-usulnya sebagai pribumi.
Ini juga mencerminkan pengaruh kolonialisme yang menanamkan inferioritas budaya kepada bangsa jajahan. Tema seperti ini banyak muncul dalam sastra balai pustaka yang sering mengangkat konflik psikologis tokoh akibat benturan budaya timur dan barat. Jadi di dalam novel Salah Asuhan itu membahas tentang benturan antara budaya timur dan barat, yang dimana tokoh Hanafi itu berbentur dengan tokoh Kori yang ke barat-baratan, begitu. Kutipan karya kedua yaitu adat adalah pakaian bangsa, barang siapa membuang adat sama halnya menanggalkan kehormatannya. Nah, makna dari kutipan ini menegaskan pentingnya adat sebagai identitas dan juga kehormatan suatu bangsa. Kutipan ini memperlihatkan pertentangan ideologis antara adat timur dan budaya barat yang menjadi tema utama dalam banyak novel balai pustaka, salah satunya Salah Asuhan ini. Baik, izin menambahkan untuk kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia, khususnya bagi tokoh Abdul Muiz sangat besar dan berperan penting dalam sejarah lain lahirnya sastra Indonesia modern. Berikut penjelasannya. 1. Sebagai penerbit karya-karya awal sastra modern, Balai Pustaka berdiri pada tahun 1917 sebagai lembaga penerbitan resmi pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian 2. Salah Asuhan sebagai tonggak sastra modern. Melalui Balai Pustaka, Abdul Muiz berhasil memperkenalkan karya yang menjadi pelopor novel realis modern Indonesia. Novel ini menampilkan tema pertentangan budaya timur dan barat, konflik sosial dan moral, gaya bahasa yang mulai meninggalkan bentuk sastra tradisional seperti hikayat. Penerbitan karya tersebut oleh Balai Pustaka menunjukkan bahwa lembaga ini memberi wadah bagi intelektual pribumi seperti Abdul Muiz untuk menyalurkan gagasan dan kritik sosialnya lewat karya sastra. Kemudian yang ketiga, membantu standarisasi bahasa dan bentuk penulisan. Melalui Balai Pustaka, karya-karya seperti Salah Asuhan disunting dengan ejaan dan gaya bahasa yang baku. Kemudian yang keempat, mendorong kesadaran nasional. Walaupun Balai Pustaka berdiri di bawah pengawasan pemerintahan kolonial, karya-karya yang diterbitkan termasuk milik Abdul Muiz sering mengandung semangat kebangsaan. Kemudian Ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni membantu kita dalam hal memahami sejarah sastra dengan pengemasan yang lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Dalam hal ini, kita dapat lebih mudah dalam mengakses karya sastra yang kita cari. Selain itu, dengan sebuah pengemasan baru yang lebih menarik dan lebih mudah diakses, dapat mempermudah kita sebagai generasi muda untuk memahami, memaknai, dan melestarikan karya sastra yang ada. Selain itu, dengan kemajuan ipteks, kita juga dapat lebih mudah untuk mencari bagaimana struktur dan pola bahasa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Dengan demikian, sejarah sastra dapat lebih hidup di era digital. Mohon izin, terima kasih teman-teman. Di sini kami membuka satu pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, silakan. Kami membuka satu pertanyaan saja ya, karena setelah ini ada teori sastra. Sepertinya sudah jelas Kak Dike.
Baik, teman-teman, mohon izin untuk kelompok Abdul Muiz mengakhiri presentasi ini. Kami dari kelompok 4, saya sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.